Gimana? Saya udah kayak Titus Brandsma belum? Pakai jubah coklat. Ya, keren kan? Halo sahabat CMBR yang dikasihi Tuhan, kembali dalam seri menyambut Santo Titus Brandsma. Terima kasih buat kalian yang setia sampai terakhir ini mengikuti seri pengajaran mengenai Titus Brandsma. Semoga mendapat hal-hal baik, hal-hal berguna terkait Titus Brandsma, bisa berguna juga untuk perkembangan iman kalian semua. Ini adalah video yang terakhir yang bicara tentang keutamaan-keutamaan Titus Brandsma. Karena dia ini orang yang sangat hebat, mendalam, luar biasa, banyak sekali hal yang bisa diceritakan tentang keutamaannya. Tapi saya akan bagikan sedikit saja ya tentang keutamaan Titus Brandsma. Saya akan coba bagikan 4 hal. Nah, penasaran? Pengen tahu? Makanya ikutin terus. Ya. Yang pertama, aku bahagia di dalam bilikku. Nah, apa sih itu? Itu adalah kata-kata yang ditulis Titus Brandsma dalam suratnya kepada orang tuanya. Jadi waktu itu dia masih di novisiat di Boxmeer, ya. Dia sudah mengalami tinggal di biliknya di biara, bilik atau kamar atau sel kita sebut begitu. Dan dia kemudian mengalami kebahagiaan yang kemudian dia share ke orang tuanya itu. Kenapa dia bahagia? Karena di situ dia mengalami keheningan, kesunyian. Nah, teman-teman, berapa orang dari antara kalian yang dalam satu hari tidak mendengarkan musik lewat gadget atau apapun juga? Ya. Berapa orang dari kalian yang dalam satu hari tidak nonton video di YouTube, di TikTok, atau dimanapun juga? Sebaliknya, berapa orang dari kalian yang setiap hari menyediakan waktu untuk hening? Waktu sendirian, intim bersama Allah. Nah, ya, saya tidak tahu persis ya jawaban kalian. Tapi banyak penulis rohani, banyak orang-orang yang hidupnya mendalam mengatakan banyak orang zaman sekarang itu takut dengan keheningan, takut masuk ke dalam keheningan. Kenapa? Karena bertemu dengan dirinya sendiri, kekurangan, kelemahan, ya, pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini bisa dan perlu belajar dari Titus Brandsma yang sungguh mencintai keheningan, sungguh mencintai kesunyian. Karena justru di situ dia mengalami kehadiran Allah, dia bertemu dengan Allah sendiri. Maka itu bukan hanya ketika di bilik biara di novisiat yang nyaman dan aman, tetapi bahkan di dalam bilik atau sel penjara, Titus mengalami hal yang sama, keheningan, kesunyian, dan kehadiran Allah yang nyata. Dia juga bahagia di selnya di penjara, ya. Maka dia juga menulis puisi yang indah itu, Main Cell, dan selain itu dia menulis juga Beata Solitudo, ya, keheningan, kesunyian, kesendirian yang membahagiakan. Nah, teman-teman, yuk belajar dari itu soal mencintai keheningan, kesunyian. Dia adalah pribadi yang berani masuk dalam keheningan dan sungguh mencintai keheningan, dan akhirnya sungguh-sungguh juga mengalami Allah. Yang kedua, cela continuata dulcessit, artinya kamarku, selku, bilikku semakin ku tinggali, semakin ku diami, rasanya kok semakin manis. Waduh. Nah, 2 tahun belakangan ini, ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih baik, tapi 2 tahun kemarin itu, ya, hampir semua orang merasakan tertekan, stres gitu ya. Banyak orang mengalami itu karena apa? Karena ada pandemi,
lalu ada lockdown, ada PSBB, ada PPKM, tidak boleh kemana-mana, harus tinggal di rumah. Lalu menjadi stres, bahkan ada yang depresi, ya, terganggu mentalnya dan seterusnya. Nah, mungkin kita perlu dan bisa belajar juga dari Titus. Dia juga tidak bisa kemana-mana ya di sel penjaranya itu, tetapi dia katakan kok rasanya semakin manis tinggal di sini lama-lama gitu. Nah, bayangkan kita masih tinggal di rumah sendiri, Titus ada di dalam penjara, tetapi mengatakan sel ini semakin manis. Nah, ternyata dia belajar juga ketika dia ada di biliknya di novisiat. Dia belajar memberi perhatian pada apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di dalam kamarnya, di selnya. Semua dia amati detil-detilnya dengan cermat. Dan akhirnya entah bagaimana Tuhan juga bekerja, dia mengalami kedamaian. Dia berdamai dengan situasi di sekitarnya. Dia berdamai bahkan juga dengan situasi penjara itu, dengan tekanan-tekanan yang ada. Ya, ada rasa permusuhan, ada kebencian di diri orang-orang di sekitarnya yang menahan dia, memenjarakan dia. Ya, tetapi dia tidak terkalahkan oleh itu. Dia tidak takluk oleh semuanya itu. Justru dia merasa tinggal di sel itu semakin lama semakin manis. Yang ketiga, Titus adalah seorang pendoa sekaligus mistikus dalam bilik mistik. Wah, apa nih maksudnya? Ya, menarik untuk membaca komentar, mendengar komentar salah seorang penulis yang mengatakan Titus Brandsma ini satu-satunya mistikus yang punya tiket langganan kereta api. Lulu. Ya, ingat kan, dia harus bepergian ke seluruh Belanda untuk ketemu banyak orang, para uskup, para editor, untuk konsolidasi perjuangan melawan Nazi. Nah, Titus juga seorang yang sangat sibuk, ya. Yang belum tahu, lihat video-video saya tentang karya-karya Titus, juga perjuangannya melawan Nazi. Nah, banyak orang zaman sekarang mengatakan, aduh saya tidak bisa berdoa karena saya sibuk sekali. Saya tidak sempat latihan rohani, membangun hidup rohani karena saya harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Loh, Titus Brandsma justru memberi contoh yang berbeda. Dia amat sibuk, dia harus keliling Belanda, tetapi justru dia bisa mengalami kehadiran Allah dalam kesibukannya, dalam perjalanannya kemana-mana itu. Ya, nah dia seolah-olah selalu ada di dalam biliknya di biara, dalam keheningan ketenangan biliknya atau kamarnya di biara. Jadi dia selalu bisa mengalami kehadiran Allah. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kesibukan bekerja, kesibukan perjalanan dan lain-lain tidak seharusnya, tidak perlu menjauhkan kita dari Allah, tidak perlu membuat kita tidak bisa mempunyai relasi yang erat dengan Allah, tidak perlu juga membuat kita tidak bisa mengalami kehadiran Allah. Kita perlu belajar dari Titus Brandsma. Yang keempat, Titus adalah seorang pribadi pengampun. Ya, kita tahu dia mengalami perlakuan yang mengerikan, ya, ditahan, ditangkap, dipenjarakan, juga dipukuli, disiksa, dan terakhir dia diberi suntikan mati. Tetapi kepada semua orang yang melakukan itu tidak ada sedikit pun kemarahan, kebencian maupun dendam. Ya. Tidak terungkap hal itu, tidak terdeteksi hal itu dalam komunikasi lisan maupun dalam surat-suratnya maupun dalam tulisan-tulisan lain. Bahkan kepada perawat yang memberikan suntikan mati itu, dia memberikan rosarionya, ya, supaya dia mau juga berdoa, atau paling kurang mau mengucapkan kalimat terakhir atau bagian terakhir dari doa Salam Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini. Nah, kan baik sekali Titus Brandsma ini, pribadi yang sangat pengampun, dan ini sangat penting kiranya kita usahakan, kita teladani dalam dunia kita sekarang yang ya sensitif, gampang marah, gampang tersinggung,
bahkan lebih dari itu. Ya, kita belajar dari Titus Brandsma, pribadi yang pengampun. Nah, itulah sedikit dari keutamaan Titus Brandsma. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Tuhan memberkati.